warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, perkenalkan saya Haryansyah. Saya calon guru penggarang angkatan 10. Saya kebetulan bertugas di SMA Negeri 2 Subah di Kabupaten Sambas. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas dalam bentuk demonstrasi kontekstual untuk memberikan sebuah wawancara kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Ibu. Siap. Semoga Ibu berkenan. Kalau boleh ya kita mulai Ibu. Silakan. Baik Ibu. Pertanyaan pertama ini, apakah Ibu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah itu pernah menemukan sebuah kasus yang berisi tentang dilema etika di dalamnya Ibu? Oke. Tentunya pernah ya Pak, apalagi sebagai kepala sekolah, beberapa masalah yang saya temukan, terutama berkaitan dengan dilema etika. Ini cenderungnya kepada murid ya Pak, ada kasus dari murid gitu. Iya. Kalau boleh saya lebih tahu Ibu, bisa diceritakan kasusnya seperti apa Ibu? Oke. Untuk yang kasus anak ini tadi, kita ada satu anak yang memang domisilinya sangat dekat dengan sekolah Pak, tapi untuk kehadiran sangat-sangat minim, bahkan beberapa mapel itu tidak pernah masuk sama sekali. Nah, jadi dilemanya itu ketika akan rapat kenaikan kelas, seperti itu. Jadi apakah anak ini mau dinaikkan atau tidak? Nah, itu yang menurut saya menjadi dilema etika menurut saya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari keputusan untuk kasus anak tadi, kami dengan merhati anak ini tidak naik kelas seperti itu Pak, dengan pertimbangan dia tidak menunjukkan perubahan yang signifikan untuk perubahan positifnya seperti itu. Jadi selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut itu, apakah termasuk dilema etika ataukah itu sebuah rujukan moral Ibu? Nah, kalau setahu saya ya Pak, kalau dilema etika ini kan sama-sama memuat kepentingan, artinya sama-sama benar sebenarnya. Cuman kita hanya diberi kesempatan untuk memilih salah satu putusan, ibaratnya kan dari dua pilihan seperti itu. Nah, sementara kalau rujukan moral itu berkaitan dengan peraturan. Nah, untuk kasus yang saya ceritakan tadi, yang anak ini tidak melanggar peraturan sebenarnya kalau kita naikkan dia gitu kan ke kelas yang lebih tinggi atau tetap tinggal di kelas 10. Jadi tidak melanggar aturan. Jadi saya pikir ini adalah dilema etika seperti itu Pak. Baik Ibu. Jadi selama ini Ibu, bagaimana Ibu ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama jika ada kasus-kasus itu yang berkepentingannya itu sama-sama benar, kemudian itu sama-sama menilai, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebetulan ini sedikit perkenalan juga ya Pak, saya juga alumni GP angkatan 5, jadi memang untuk pengambilan keputusan sudah saya lakukan untuk 9 langkah pengambilan keputusan. Saya coba untuk terapkan itu di setiap keputusan yang saya buat. Nah, untuk pendukungnya gitu ya, pendukungnya itu saya lebih ke mendengar masukan atau argumen-argumen dari guru-guru saya gitu Pak. Jadi memang penting bagi saya untuk mendengar pendapat guru-guru saya dalam mengambil keputusan seperti itu, karena mereka yang terjun langsung ke siswanya gitu kan. Jadi Ibu mengidentifikasinya, kemudian Ibu menjalankan keputusan Ibu. Kalau masalah ini Bu, langkah-langkah yang Ibu lakukan, maksudnya prosedur apa yang biasa Ibu lakukan itu selama ini? Jadi memang saya rutin Pak untuk memantau perkembangan anak di sekolah. Jadi ketika ada kasus berkaitan dengan siswa, itu memang saya tanyakan ke guru mapel, ke wali kelas, kemudian ke wakil kesiswaan. Nah, kadang kalau mereka yang melapor gitu. Nah, kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanggapi, jadi memang kita
rutin rapat sebulan sekali itu untuk evaluasi. Jadi memang di momen itulah kita coba selesaikan masa-masa yang ada seperti itu. Jadi Ibu cuma kayak tadi udah mendengar, kemudian kita mencari informasi lah Ibu ya, seperti itu. Kita mencari informasi dari guru mapel, guru kelas, kemudian informasi-informasi yang berkembang di sekolah, kemudian dari kasus-kasus yang berkembang. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ya Ibu anggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti dilema etika? Ya. Mungkin pertimbangan dari ini ya Pak ya, dampak dari keputusan yang akan dibuat seperti itu. Jadi saya menimbang jika saya ambil keputusan A, ini dampaknya seperti apa bagi anak, kemudian bagi sekolah seperti apa, kemudian ini kemungkinannya individu lawan yang lebih besar gitu ya. Nah kemudian jangka panjang dan jangka pendek, artinya ketika suatu masalah itu bisa terselesaikan dengan segera, dampak jangka panjangnya seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan yang sangat efektif menurut saya, karena akan berkelanjutan. Berarti lebih cenderung ke jangka pendek dengan jangka panjang kalau Ibu ketentuannya dampak yang akan dirasakan pada saat kita melakukan sebuah keputusan. Nah kalau Ibu selama ini hal-hal apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau khusus untuk kasus ini ya, yang anak tadi yang tidak naik kelas, itu memang tantangannya adalah respon dari orang tua Pak. Karena tentunya setiap orang tua ingin anaknya mulus-mulus saja gitu sekolahnya kan. Ternyata ada kendala dan kita tidak bisa apa ya, sesuai keinginan mereka gitu kan, karena memang banyak pertimbangan yang memang sudah kita perhatikan gitu. Jadi pada saat Ibu telah menemukan sebuah kasus, kemudian Ibu mengumpulkan pertimbangan dan sebagainya, dampaknya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataukah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat, ataukah kita punya jadwal atau prosedur atau bagaimana untuk Ibu jalankan? Kalau memang saya anggap ini bisa langsung segera diselesaikan, saya segera selesaikan. Tapi kadang memang kita temukan kan ada berkaitan dengan orang lain. Nah maka kita perlu jadwal khusus, artinya kesepakatan waktu untuk pertemuan itu sehingga masalah bisa terselesaikan. Kayak kasus ini kita kemarin kan ada rapat dengan dewan guru gitu kan, kemudian ada pertemuan dengan komite, kemudian memanggil orang tua untuk melakukan pembinaan gitu kan tentang anaknya. Kemudian kita juga sudah coba restitusi nih Pak si anak ini gitu kan, dan beberapa pemanggilan itu terjadwal gitu, karena memang kalau yang dampaknya berkaitan dengan orang lain perlu kita sesuaikan jadwalnya seperti itu. Tapi segera mungkin untuk segera diselesaikan seperti itu. Oh gitu Ibu. Jadi kalau bisa cepatnya, tapi kalau saya lebih ini ke rapat gitu ya. Berkaitan dengan orang lain, kita tentunya perlu jadwal yang harus kita sepakati gitu kan. Jadi biasanya dalam hal seperti ini, apakah Ibu perlu seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya cenderung bantuannya mungkin yang sangat mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu peran dari Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan, karena memang informasi sering ditanyakan lewat mereka. Jadi ketika saya misalnya dinas luar nih, kan tidak datang ke sekolah, maka informasi itu saya dapatkan dari mereka, dan masukan-masukan itu juga saya coba dengarkan masukan dari mereka, karena mereka yang lebih tahu dengan kondisi di sekolah. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi lah Ibu ya, tapi dengan kurikulum, dengan kesiswaan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, jadi pembelajaran apa ya Ibu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Nah, kalau ini ya, menurut saya memang
penting bagi kita untuk melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, kemudian melihat dampak atau manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ini berkaitan dengan orang banyak atau hanya individu seperti itu. Kalau memang lebih manfaatnya lebih untuk orang banyak, memang kita lebih utamakan seperti itu. Dan penting juga kita untuk mengkaji ulang kalau keputusan ini kita ambil nampaknya akan seperti apa gitu kan, terutama sekarang kan zamannya sosmed ya Pak, apalagi walaupun di daerah ini sangat berkembang pesat, jadi kita memang perlu hati-hati dalam pengambilan keputusan seperti itu. Baik Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang wawancara kita ini sudah disampaikan semua. Ada beberapa poin yang saya catat Ibu. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas bantuan Ibu. Semoga berbahagia selalu Ibu. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah berkenan untuk berkunjung ke sekolah kami Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryansyah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sambas. Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2, yaitu Bapak Melki Sedek Binjian. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Pak? Kabar baik, luar biasa. Sehat, mantap Bapak. Makin sehat Bapak. Jadi Pak begini, jadi kami ini mendapatkan tugas dalam CGP ini. Dalam demonstrasi kontekstual ini kami lebih cenderung ke fokus pada materi pengambilan keputusan. Nah untuk itu kami mewawancara beberapa kepala sekolah termasuk Bapak. Ya. Jadi seperti yang kemarin telah saya sampaikan, maka hari ini saya berencana mewawancara Bapak. Jika Bapak sudah siap, boleh kita mulai Pak wawancaranya. Siap. Baik Pak. Selaku kepala sekolah, apakah Bapak pernah menemukan sebuah kasus atau dilema pengambilan keputusan lah? Apakah Bapak pernah? Ya, terima kasih Pak Haryansyah. Perkenalkan, nama saya Bapak Melki Sedek Binjian, Kepala SMA Negeri Subah Kabupaten Sambas. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Pertama, apakah pernah gitu Pak ya, pernah mengenangani atau gitu ya, selama menjadi kepala sekolah. Kalau tanya pernah atau tidak, saya jawab pernah gitu Pak. Jadi makanya minta tolong dengan Bapak saya ceritakan gimana kasusnya Pak. Jadi begini Bapak, artinya begini, untuk biasanya pengambilan keputusan sering dirasakan ataupun ditemui ketika dalam rapat-rapat Pak, khususnya dalam rapat dewan guru. Nah, untuk spesifiknya itu ketika kenaikan kelas Pak, kenaikan kelas di akhir tahun pelajaran. Nah, situ akan ada perdebatan ataupun pengambilan keputusan lah, di mana saya selaku pimpinan. Nah, salah satu kasus yang saya pernah hadapi adalah ketika pengambilan keputusan untuk naik atau tidak, gitu Pak. Anak tersebut itu di bidang akademik itu dalam kategori sedang atau mendekati kurang, itu bermasalah lah di bidang akademiknya. Namun di sisi lain untuk bidang non akademik, khususnya di bidang olahraga, itu cukup menonjol, bahkan berprestasi Pak, bahkan mewakili sekolah di tingkat provinsi. Nah, itu menjadi perdebatan ataupun menjadi hal yang saya selaku pimpinan juga, anak ini bermasalah di bidang akademik, namun di sisi lain dia membawa nama baik gitu ya, membawa nama baik sekolah bahkan di tingkat provinsi. Nah, pengambilan keputusan untuk naik atau tidak itu menjadi hal yang bagi saya dilema itu Pak. Baik. Jadi permasalahan anak-anak hebat di bidang non akademik, tapi di akademiknya agak sedikit bermasalah gitu ya. Iya. Jadi kita permasalahkan kenaikan kelasnya ya. Iya. Jadi selama ini Pak,
Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau budi moral, Pak? Oh iya, kasus-kasus yang pernah dialami pastinya banyak itu Pak ya. Tapi yang seperti yang saya paparkan tadi, yang saya hadapi ketika saya dalam rapat gitu ya, dalam rapat pengambilan keputusan, itu kasus-kasus yang saya anggap itu menjadi dilema dalam artian sini menjadi dilema etika bagi saya. Kenapa? Ada dua hal yang perlu saya lihat di sisi non akademik. Mungkin tadi anaknya berprestasi, intinya perlu kita pertimbangkan. Anak ini kita bisa naikkan, kan? Satu sisi non akademik, bidang akademiknya kan, itu sedikit bermasalah. Apakah ini anak ini harus kita tetap kelas, artinya dia nggak naik gitu kan? Artinya sebenarnya dua-duanya benar gitu kalau bagi saya, dengan argumen masing-masing. Jadi kalau saya mengidentifikasi ya masalah yang dalam rapat misalkan ketika kenaikan kelas itu menjadi satu dilema etika bagi saya. Jadi ada dua argumen yang sama-sama benar ya Pak? Iya. Jadi untuk masalah yang anak tadi non akademiknya pun betul, kemudian akademiknya betul, masing-masing guru yang membela itu masing-masing bawa argumen gitu ya. Jadi baik Pak, untuk selama ini Pak, bagaimana Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama seperti tadi ada dua kebenaran yang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Ketika ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, dari satu sisi ketika anak tersebut kita tidak naikkan, mungkin benar dari satu sisi karena memang masalah di bidang akademiknya gitu kan. Namun di sisi lain benar juga untuk di bidang non akademik, artinya ini perlu kita pertimbangkan bagaimana untuk masa depannya, di mana dia mengharumkan nama baik sekolah, membawa nama baik sekolah, itu menjadi hal yang nilai plus bagi sekolah gitu. Jadi itu saya harus melihatnya itu ya gimana tuh jalan tengahnya, seperti itu, solusi terbaiknya seperti itu. Jadi waktu Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang seperti kasus tadi, itu Bapak mencari jalan tengahnya begitu? Jalan tengahnya. Kemudian ini Pak, kan sebelum mengambil jalan tengah dan sebagainya itu, langkah-langkah yang biasanya atau prosedur lah yang Bapak biasa lakukan selama ini itu bagaimana Pak? Oh ya, jadi seperti yang pernah saya lakukan, saya ketika dalam rapat itu coba bertanya, kayak seperti tadi bidang akademik misalkan, anak ini kan bermasalah misalkan, kita telusuri terlebih dahulu apakah anak tersebut pernah dipanggil oleh wali kelasnya enggak? Wali kelasnya, kita tanya apakah orang tuanya itu pernah dipanggil, orang tua siswanya itu karena masalah akademik gitu ya. Kemudian ketika hal tersebut tidak mampu ditangani oleh wali kelas, maka bisa dibantu oleh bidang kesiswaan. Bahkan langkah terakhir ya akan naik, bisa saja langsung diproses oleh pimpinan. Berarti kita mulai dari wali kelas dulu ya Pak ya, Yes. Wali kelas kemudian kesiswaan. Jadi gini Pak, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apalah yang kira-kira Bapak anggap selama ini efektif itu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, makasih Pak. Untuk suatu keputusan itu dianggap efektif, artinya kan keputusan itu harus semua pihak itu dapat menerima dengan legowo. Artinya ketika saya mau memberi keputusan,
atau mengambil keputusan itu saya harus koordinasi, ataupun saya harus koordinasi ya dengan rekan-rekan, ataupun koordinasi juga dengan waka, di mana yang membantu saya dalam melaksanakan tugas sekolah. Artinya semua pihak saya coba libatkan. Karena apa? Ketika saya beri keputusan mungkin secara pribadi ada saja yang kurang suka ataupun tidak suka. Namun kalau kita libatkan rekan-rekan guru, minimal lah, ataupun kita bisa berusaha keputusan itu atas masukan kawan-kawan, seperti itu. Oh, jadi istilahnya itu Bapak koordinasi dulu dengan rekan kerja ataupun dengan Waka sebagai perpanjangan tangan Bapak, Yes. kemudian Bapak berkolaborasi begitu ya. Iya. Jadi pengambilan keputusan itu bisa diterima oleh orang yang lainnya. Iya. Baik Pak. Oh, kemudian ini Pak, saya kemudian akan menanyakan hal masalah tantangan ini Pak. Jadi selama ini hal-hal apa saja ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus seperti Lima Etika? Ya, terima kasih Pak. Untuk tantangan paling sering atau yang pernah terjadi itu ketika dalam rapat-rapat Pak, ketika rapat seperti saya sampaikan tadi, ketika rapat kenaikan kelas. Nah, ketika rapat kenaikan kelas itu pasti ada pihak-pihak yang tidak senang, ataupun pengambilan keputusan itu dirasa mungkin kurang puas. Artinya memang ada beberapa rekan-rekan guru ya dengan keputusan yang saya buat, begitu Pak. Keputusan yang saya buat ya, namun saya berusaha minimal mungkin. Artinya karena tadi saya coba berusaha mengakomodir kawan-kawan, tapi ya namanya masing-masing individu berbeda, ya pasti ada yang tidak suka gitu. Jadi berarti tantangannya itu antar inilah ya, antar guru yang pada saat memberikan argumen itu tadi ya Pak ya. Iya. Jadi minimal ada yang mereka yang suka atau tidak suka, atau setuju tidak setuju. Iya. Oh, baik Pak. Jadi untuk selanjutnya ini Pak, apakah Bapak ini punya jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat Pak? Sebagai bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak laksanakan? Ya Pak, untuk jadwal gitu Pak ya, ataupun ada waktu khusus gitu ya. Kalau saya tergantung Pak. Artinya kita lihat terlebih dahulu kasusnya itu apakah kategorinya ringan, sedang, ataupun berat. Ketika ringan, kalau bisa diselesaikan secara langsung, kita ambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau kategorinya sedang maupun berat, maka perlu kita cari waktu khusus, mungkin tempatnya juga tempat khusus yang nyaman, santai, kondusif, sehingga penyelesaiannya itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Itu. Baik Pak. Jadi tergantung kasusnya ya Pak, jika Bapak berat, sedang, kemudian ringan ya. Jadi kalau ringan itu Bapak bisa ambil langsung sendiri, sedang berat itu kita berkolaborasi seperti itu ya. Betul. Baik, apakah ini Pak, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak lah dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus Lima Etika Pak? Ya, untuk mempermudah saya dalam membantu saya gitu ya dalam pengambilan keputusan. Artinya pengambilan keputusan itu saya koordinasi ataupun saya dengan dalam hal ini mungkin perpanjangan tangan saya, ada waka kurikulum, waka kesiswaan dan lain sebagainya dari rekan kerja guru ataupun yang berkepentingan, sehingga ketika saya memberikan keputusan tersebut, saya mendapat banyak masukan, dan hal itu menjadi faktor-faktor yang mempermudah saya akhirnya pengambilan keputusan itu saya rasa dapat diterima oleh semuanya.
Baik Pak, jadi berarti yang faktor-faktor yang mempermudah Bapak itu justru rekan kerja ya Pak. Iya. Kemudian perpanjangan tangan Bapak dan sebagainya. Jadi seluruh rekan kerja ataupun unsur warga sekolah ini merupakan rekan atau mitra kerja kita lah ya Pak ya. Baik, ini yang terakhir Pak. Ya, kita lebih santai sedikit Pak. Jadi setelah dari semua hal yang Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika? Ya. Keputusan itu, pengambilan keputusan itu saya dalam selama saya ada di SMA Negeri Subah, itu pengambilan keputusan saya berusaha itu dengan pengambilan keputusan secara bersama-sama, artinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak. Artinya saya perlu masukan seperti yang saya paparkan sebelumnya tadi. Artinya koordinasi dan musyawarah mufakat antar warga sekolah dalam hal ini menjadi hal yang saya rasa penting. Itu yang menjadi pembelajaran lah ya, untuk pengambilan keputusan. Jadi pelajaran yang dapat Bapak ambil itu bahwa kolaborasi dalam pengambilan keputusan itu penting ya Pak. Ya, Pak. Jadi bisa diterima oleh warga sekolah dan agar logo lah tadi awalnya ceritanya gitu ya. Iya, benar. Baik Pak, itu tadi sebagai pertanyaan penutup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Keren sekali Bapak hari ini. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore.